Di sebuah sudut terpencil Kabupaten Kediri, tersembunyi jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah desa yang sebagian besar penduduknya telah pergi. Hanya menyisakan rumah-rumah kosong berlumut dan ladang-ladang yang ditumbuhi ilalang. Di sanalah, Adam, seorang peneliti folklor yang tertarik dengan legenda lokal, memutuskan untuk berkunjung. Ia ingin mendokumentasikan cerita-cerita lama yang masih beredar, terutama tentang sebuah sekolah dasar tua yang telah runtuh di pinggir hutan, yang konon menyimpan kisah kelam. Sekolah itu hanya berupa sisa-sisa tembok yang ditumbuhi tanaman merambat dan puing-puing genting yang berserakan, berdiri sunyi, nyaris terlupakan. Penduduk desa yang masih tersisa memperingatkan Adam, "Jangan dekati sekolah itu saat maghrib, nak. Apalagi saat malam. Ada sesuatu yang masih tinggal di sana," kata seorang wanita tua dengan tatapan kosong. Adam, dengan semangat penelitiannya, hanya mengangguk, menganggapnya bagian dari bumbu cerita. Nyanyian yang menggoda. Adam mendirikan tenda kecil tidak jauh dari reruntuhan sekolah, di tepi ladang yang dulunya mungkin adalah kebun warga. Malam pertama, hening. Hanya suara serangga malam dan desahan angin. Namun, saat mendekati tengah malam, ketika bulan bersinar redup di antara awan, Adam mendengar sesuatu. Sebuah nyanyian. Sangat pelan, nyaris tak terdengar, seperti hembusan napas yang melarikan diri dari tenggorokan. Lagu Nina Bobo. Melodinya lembut, menenangkan, namun ada nada kesedihan dan kedinginan yang menusuk hati di setiap liriknya. Ia terdengar seperti suara seorang ibu yang menidurkan anaknya, namun dengan kepedihan yang mendalam. Buenas noches, mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre mi corazón, que mañana con Dios tú te despertarás. Adam merinding. Ia tahu itu bukan suara dari desa terdekat, karena terlalu jauh dan terlalu pelan. Suara itu, tanpa keraguan, datang dari arah reruntuhan sekolah. Ia mencoba mengabaikannya, menarik selimut lebih erat. Tapi nyanyian itu terus berlanjut, seolah memanggilnya. Malam-malam berikutnya, nyanyian itu semakin intens. Ia bukan lagi sekadar melodi pelan, tapi terkadang terdengar seperti bisikan lirih yang semakin jelas, semakin mendesak. Kadang, Adam bahkan bisa mendengar suara langkah-langkah kecil yang riang, seolah ada anak-anak yang berlarian di antara reruntuhan, disusul oleh suara tawa yang hampa. Itu adalah suara-suara yang tak seharusnya ada di tempat sunyi dan ditinggalkan seperti itu. Rasa ingin tahu Adam bercampur dengan ketakutan. Legenda mengatakan, sekolah itu ditutup setelah sebuah tragedi yang melibatkan beberapa anak kecil. Konon, mereka menghilang secara misterius suatu sore, tak pernah ditemukan jejaknya. Penampakan di antara puing. Suatu malam, bulan purnama bersinar terang, menyinari reruntuhan sekolah dengan cahaya perak yang suram. Nyanyian Nina Bobo itu kembali terdengar, lebih kuat dari sebelumnya, seolah tepat di luar tendanya. Adam tidak bisa lagi menahan diri. Ia harus tahu. Dengan senter di tangan, ia melangkah keluar dari tenda, menembus embun malam yang dingin. Reruntuhan sekolah tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya bulan.
Bayangan-bayangan puing dan sisa-sisa tembok menjulang tinggi, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang menari-nari di tanah. Semakin dekat dengan reruntuhan, nyanyian itu semakin jelas, seolah ada yang menyanyikannya tepat di depannya. Adam mengarahkan senternya ke dalam bangunan yang hancur. Di tengah ruangan yang dulunya mungkin adalah ruang kelas, di antara tumpukan puing dan debu, ia melihatnya. Sebuah siluet kecil, sangat samar, nyaris transparan, namun jelas berbentuk seorang anak kecil yang duduk bersimpuh. Kepalanya menunduk, dan bahunya bergerak naik turun seolah menangis. Dan nyanyian Nina Bobo itu berasal darinya. Adam terpaku. Tubuhnya dingin membeku. Ia ingin lari, namun kakinya seolah terpaku di tanah. Ia merasa seolah ada tangan-tangan kecil yang dingin merayap di pergelangan kakinya. Tiba-tiba, siluet anak kecil itu mengangkat kepalanya perlahan. Ia menoleh ke arah Adam. Kedua matanya gelap total, kosong, seperti lubang hampa. Dan di antara dua lubang hitam itu, ada air mata darah yang mengalir perlahan di pipi hantu anak itu. Nyanyian itu berhenti. Hanya suara desisan pelan yang terdengar, seperti embusan napas seorang anak kecil yang kedinginan. Kau datang akhirnya. Suara itu, meskipun masih samar, terdengar seperti suara anak-anak yang berbisik bersamaan, namun dengan nada yang mengerikan. Ikut bermain bersama kami. Permainan yang tak berakhir. Dari balik pilar yang roboh, dari balik tumpukan batu, dan dari setiap sudut gelap reruntuhan, mulai muncul siluet-siluet kecil lainnya. Semuanya anak-anak. Semuanya dengan mata gelap yang kosong dan air mata darah. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya berdiri diam, menatap Adam, dan satu persatu, mereka mulai ikut berbisik, memanggil namanya, mengundangnya. Masuklah, Adam, jangan pergi kami sendiri. Adam merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulangnya. Ia bisa merasakan tangan-tangan kecil yang tak terlihat menarik-narik ujung celananya, mencoba mengajaknya masuk lebih dalam ke dalam reruntuhan. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya menguasai dirinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berhasil melepaskan diri. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, tanpa peduli arah, menembus kegelapan dan ilalang yang tinggi. Ia terus berlari, napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdebar hingga terasa ingin meledak. Ia tidak berhenti sampai tiba di jalan raya utama, di mana lampu kendaraan memberikan sedikit rasa aman. Adam tidak pernah kembali ke tendanya. Ia meninggalkan semua perlengkapan penelitiannya, semua impiannya. Ia pindah jauh, mencoba melupakan apa yang ia lihat dan dengar. Namun, ia tidak pernah bisa sepenuhnya melarikan diri. Kadang, saat ia sendirian di malam hari, saat keheningan menyelimuti sekitarnya, ia akan mendengarnya. Nyanyian Nina Bobo yang lembut, namun penuh duka, dan diikuti oleh bisikan-bisikan kecil yang memanggil namanya, serta suara tawa riang yang hampa. Ia tahu, mereka tidak hanya tinggal di reruntuhan sekolah itu. Mereka telah mengikutinya, menjadikannya bagian dari permainan mereka yang tak pernah berakhir. Dan setiap kali ia mendengar nyanyian itu, ia merasakan sentuhan dingin tangan-tangan kecil yang merayap di pergelangan kakinya, mencoba menariknya kembali ke dalam permainan abadi mereka, menjebaknya dalam kehampaan di antara puing-puing selamanya. When